Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo yang berjudul Selasa Kliwon. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Di hari terakhir ketika aku dan Nuning tertawa bersama dan membahas tentang masa depan, Nuning menceritakan tentang kisah cintanya bersama Herman, salah satu seorang pemuda di desa kami. Seorang pemuda yang memiliki segala kelebihannya dibandingkan pemuda lain. Nuning mengatakan bahwa Herman akan melamarnya ketika orang tua Nuning kembali ke desanya setelah selesai menyelesaikan kontrak kerja di Pulau Sumatera. Aku ora percaya nih, seletuku yang memang merasa tidak percaya dengan semua yang diceritakan oleh Nuning. Awakmu ora percaya wi? Tanya Nuning kesal mendengar celutukanku tadi. Blas, sedikit pun aku ora percaya, karena aku sudah tahu nih berapa banyak perempuan yang dikecewakan oleh Herman. Kamu jangan mau jadi korban berikutnya. Balasku menjelaskan tentang apa yang aku ketahui tentang Herman. Tapi Wi, yang namanya manusia kan pasti bisa berubah. Jawab Nuning yang sepertinya sudah benar-benar jatuh hati pada Herman. Sudahlah Ning, daripada kamu nanti sakit hati, mending sekarang kita mematangkan kembali rencana kita untuk membuka usaha di desa ini. Aku sudah tahu tempat jualan yang harganya murah, jadi kita bisa dapat untung banyak loh. Ucapku sambil membayangkan usahaku berhasil nantinya. Sambil tersenyum kecil. Hari itu tidak akan aku temui lagi. Sahabatku Nuning telah pergi untuk selamanya. Kematian Nuning yang tragis membuat luka dan kesedihan di hatiku. Dan di hari kematian sahabatku itu, aku merasa ada yang ganjil dengan yang menimpa sahabatku itu. Aku berprasangka kalau kematian Nuning ada hubungannya dengan seseorang. Hari itu berawal dari teriakan Bu Lesri di pagi hari yang membuat gempar seisi desa. Ketika mayat Nuning ditemukan tergantung di kamarnya, Bu Lesri hanya bisa menangis dan terduduk lemas sambil terus berteriak meminta tolong. Ketika mendapati sosok tubuh Nuning yang telah kaku, lidahnya menjulur keluar, matanya terbelalak. Kondisi rumah yang hanya dihuni oleh Nuning sendiri sangatlah bersih dan rapi. Tidak ada tanda-tanda kekerasan sebelum Nuning meninggal. Entah masalah apa yang sebenarnya sedang dialami, sampai Nuning memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di bawah jasad Nuning yang tergantung terdapat telepon genggam milik Nuning, serta beberapa benda yang sepertinya adalah sebuah hadiah yang diberikan seseorang kepada Nuning. Sebelum mayat Nuning yang tergantung diturunkan, Pak RT bersama dengan Pak Kades pun meminta persetujuan dari pihak keluarga untuk melapor kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu. Tapi karena pihak keluarga sudah tidak tega melihat kondisi jasad Nuning yang tergantung mengenaskan, dan pada akhirnya semua warga setuju untuk tidak membuat laporan atas kematian Nuning dan menganggap kematian Nuning ini adalah murni bunuh diri. Keluarga Nuning yang dibantu seluruh warga desa pun segera menurunkan jasad Nuning dan mengurus pemakamannya secara layak. Aku pun yang mulai mencurigai seseorang atas kematian Nuning pun. Aku mulai mencari-cari orang yang datang ke rumah Nuning untuk takziah. Aku, Yuni, Asih, dan juga Yati mencari sosok Herman yang sampai saat ini tidak juga terlihat datang untuk takziah, membantu proses pemakaman jenazah Nuning seperti yang dilakukan pemuda desa lainnya. Prosesi pemakaman Nuning berjalan lancar tanpa adanya sebuah kendala, bahkan cuaca terlihat sangat cerah. Hari ini walau beberapa hari kemarin turun hujan dengan sangat deras, orang tua Nuning yang masih berada di perantauan pun sudah mengikhlaskan kepergian putrinya dan saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari Pulau Sumatera. Selesai pemakaman, aku, Yuni, dan Asih membantu Bu Lesri membereskan rumah Nuning dan mempersiapkan pengajian yang akan dilaksanakan sehabis maghrib nanti.
Suasana menakutkan di rumah yang biasa aku jadikan tempat berkumpul bersama Nuning dan juga teman-teman lainnya pun mulai terasa hawa menyeramkan. Mulai hadir ketika matahari mulai tenggelam. Bahkan Bu Sri sudah beberapa kali dikagetkan oleh sesuatu yang berkelebat. Mulai dari tadi siang, Yuni yang juga mulai ketakutan karena mendengar rintih kesakitan. Lalu meminta aku dan Asih untuk segera pulang. Aku dan Asih pun menyetujui permintaannya dan segera berpamitan kepada Bu Lesri yang masih berada di rumah Nining bersama beberapa kerabat dan keluarga Nuning. Di pertigaan aku, Yuni dan Asih pun berpisah karena memang jarak rumah kami lumayan berjauhan. Rumahku yang berada di ujung jalan utama desa menjadi rumah terjauh di antara Yuni dan Asih. Ketika azan maghrib berkumandang, ku percepat langkahku untuk dapat segera sampai di rumah. Rasa takut yang belum pernah aku alami ketika pulang sendiri pun mulai aku rasakan. Bulu kuduku meremang ketika aku mulai merasakan samar-samar suara Nuning memanggilku sambil menangis. "Wi, Dewi, tolong aku ya, tolong." Entah hanya pendengaranku yang salah atau memang ada sosok hantu yang sedang menakutiku saat ini. Dengan langkah yang terasa semakin berat, aku pun berusaha untuk dapat segera bertemu dengan bapak dan ibuku di rumah. Ketika suara Nuning terdengar semakin jelas, tubuhku bergetar. Rasa takut pun menghantuiku. Hari belumlah menjadi gelap ketika suara hantu Nuning terus terngiang di telingaku. Dan aku pun tidak dapat menggerakkan tubuhku saat ini. Mataku menangkap adanya bayangan putih yang perlahan mendekatiku. Tapi beruntungnya aku, ketika tiba-tiba saja Bapak sudah berdiri di depanku dan berteriak memanggilku. "Wi, kamu sedang apa berdiri di situ?" Tanya Bapak yang membuatku segera membuka kedua mataku. Tanpa menjawab pertanyaan Bapak, aku lalu melerai tangan dan mengajak Bapak untuk meninggalkan tempat di mana aku terpaku mendengarkan suara Nuning memanggil namaku tadi. Sesampainya di rumah, Bapak pun menanyaiku tentang apa yang aku temui. Di tempatku diam terpaku tadi. Mau tidak mau aku lalu menceritakan apa yang aku alami tadi. Aku mendengar suara Nuning menangis sambil terus memanggil-manggil namaku, Pak. Ujarku kepada Bapak dan Ibu. Kematian Nuning memang tidak wajar. Sepertinya arwah Nuning akan gentayangan menghantui desa kita. Jawab Bapak yang terlihat khawatir dengan apa yang tadi aku alami. Malam ini kamu di rumah saja, tidak usah datang ke pengajian di rumah Nuning. Ibu-ibu yang juga merasa khawatirnya seperti Bapak. Kita sama-sama saja ke rumah Nuning, Bu. Pintaku yang memang sudah berniat untuk mengikuti pengajian malam pertama dari sahabatku itu. Ya, kamu mandi dulu sana dan segera sholat maghrib, balas ibu yang aku jawab dengan anggukan kepala. Setelah melaksanakan sholat maghrib, aku Bapak mulai berjalan menuju rumah Nuning. Dari kejauhan, kami melihat kerumunan orang yang sedang berkumpul di pos ronda. Bapak yang mulai penasaran pun mengajak kami melangkah untuk menuju ke pos ronda yang berada tidak jauh dari rumah Yuni. Ada apa, Lek? Kok pada kumpul di sini? Bukannya sebentar lagi pengajian Nuning dimulai? Tanya Bapak kepada Pak Karto yang terlihat serius mendengarkan Danang bicara. Mayit Nuning hilang. Ini baru saja Danang melihat ada sosok macan besar yang membawa buntelan putih di punggungnya. Jawab Pak Karto dengan suara pelan kepada Bapak. Ya Allah Gusti, masa iya tole? Tanya Bapak yang belum percaya akan apa yang disampaikan oleh Pak Karto. Yo iso wae, mau kan dino slosok kliwon, mati gantung, diangorokasi. Ya mesti mayitnya digondol gogor, jawab Pak Karto dengan wajah serius. Danang yang baru saja pulang dari ladang milik orang tuanya sama-sama melihat ada sosok hewan yang dikiranya adalah anak sapi. Sosok hewan itu beberapa kali melompati kuburan baru milik Nuning. Setelah melompati kuburan Nuning, hewan berwarna kuning kecoklatan itu lalu beberapa kali mengitari kuburan
yang perlahan mengeluarkan asap putih. Dan dengan anehnya, sosok yang terbungkus kain putih dengan wajah hitam perlahan keluar dari kuburan itu. Danang yang dari awal menyangka hewan itu adalah anak sapi, lalu tersadar ketika dia tahu yang keluar dari kuburan baru itu adalah mayat Nuning. Dan hewan yang dia sangka anak sapi itu ternyata bukanlah anak sapi. Hewan itu biasa disebut gogor atau harimau jadi-jadian. Ketika Danang ingin berlari, tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak dapat digerakkan. Mulutnya seperti terkunci hingga dia tidak bisa mengucapkan doa yang ingin sekali dibacanya. Dengan tubuh gemetar, Danang pun akhirnya dia bisa melihat langsung sosok harimau jadi-jadian itu. Macan loreng besar dengan mata kuning menyala membawa jasad yang terbungkus kain putih di punggungnya. Jasad yang wajahnya terlihat hitam lekat dengan bau yang sangat menyengat itu adalah jasad Nuning yang siang tadi baru saja dimakamkan. Sosok harimau jadi-jadian itu melintas di hadapan Danang dan tanpa merasa terganggu sedikit pun. Setelah melewati Danang dengan hanya satu lompatan saja, makhluk itu langsung menghilang. Setelah sosok gogor atau harimau jadi-jadian itu menghilang, barulah Danang bisa menggerakkan tubuhnya dan segera berlari sekuat tenaga. Tapi sayangnya langkah Danang terhenti ketika tiba-tiba di jalan setapak yang dilaluinya muncul makhluk berbulu lebat berdiri menghadapnya. Makhluk itu menyeringai ke arah Danang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Danang hampir saja kehilangan kesadarannya. Suara azan yang berasal dari desanya pun sayup-sayup mulai terdengar. Sosok makhluk hitam yang menghadangnya pun lalu menghilang, meninggalkan kepulan asap berwarna tipis, berwarna putih. Danang yang menyadari makhluk yang menghadangnya telah lenyap. Dia pun kembali berlari sekuat tenaga dan tidak lagi mempedulikan keadaan sekitar. Hingga akhirnya Danang menabrak beberapa orang yang sedang berjalan menuju rumah Nuning. Pak Kades yang mendengar cerita dari Danang pun segera meminta kepada beberapa warga untuk melihat kuburan Nuning. Dan sebagian lagi diminta untuk segera memulai pengajian di rumah Nuning. Bapak adalah salah satu warga yang bersedia melihat langsung kuburan Nuning malam itu. Karena tidak banyak dari warga di desaku yang berani pergi ke pemakaman desa yang memang terkenal sangat angker itu. Bapak bersama Lenarto, Lewage dan Pak Kades serta seorang temanku yang bernama Narto segera pergi menuju ke pemakaman desa. Menurut cerita Bapak, makam Nuning saat itu memang sudah amplas dan kayu nisan yang tertuliskan namanya pun sudah berada jauh dari dariatnya. Menyadari akan kebenaran dari cerita Danang, rombongan Bapak dan Pak Kades lalu segera kembali ke rumah Nuning. Besok kita segera perbaiki makam Nuning supaya Nuning tenang di alam sana dan tidak mengganggu kita, ujar Pak Kades yang sudah duduk di antara warga yang sudah menyelesaikan pengajian malam itu. Apakah kita harus memastikan juga, Pak, makam itu masih ada isinya atau memang sudah kosong? Tanya Lewage yang mewakili pertanyaan dari warga lainnya. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada Wah Wongso. Mungkin beliau tahu akan apa yang terjadi dengan makam Nuning, jawab Pak Kades yang langsung disetujui oleh warga lainnya. Apakah malam ini ada saudara atau tetangga dekat yang akan menginap di rumah ini? Tanya Pak Kades kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berkumpul di rumah Nuning. Sepertinya tidak, Pak, jawab Pak Kardiman yang merupakan tetangga dekat dari almarhum Nuning. Kalau begitu, mari sama-sama kita bereskan barang-barang yang sudah dipakai malam ini. Setelah itu, tolong kunci pintu rumah ini setelah kita pergi nanti, ujar Pak Kades dengan serentak menggerakkan warga untuk membereskan piring-piring gelas dan tikar yang sudah dipakai tadi. Dengan seketika rumah Nuning pun terlihat sepi. Aku, Yuni, Asih, dan Yati berjalan bersama meninggalkan rumah Nuning. Bapak terlihat masih bersama Pak Kades untuk membicarakan lebih jauh soal makam Nuning. Sementara ibu berjalan bersama ibu-ibu lain di belakang kami. Aku, Yuni, Asih, dan Yati pun
Tiba-tiba merasakan hawa di sekitar kami berubah mencekam dan tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama kami. "Wi, tolong Wi, dingin sekali Wi," ucap seseorang yang terdengar sangat pelan di telingaku. "Ada yang dengar dak ya?" tanya Asih yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Ada yang memanggil namaku dan bilang kedinginan," jawab Yuni yang diikuti anggukan kepala dari hati. "Jangan dijawab," kata bapakku. "Kalau ada yang manggil nama kita, jangan dijawab, terus berdoa saja," ujarku dengan suara pelan kepada teman-temanku. "Ayo Wi, jalannya agak cepat," segah ibu yang diikuti langkah dari ibu-ibu lainnya. Setelah melewati pertigaan, tinggal aku dan ibuku yang berada di jalan itu. Semua teman-temanku dan para ibu-ibu lainnya sudah berbelok menuju jalan ke balai desa. Sementara Yuni dan Asih mungkin saat ini sudah berada di dalam rumahnya. "Berdoa Wi, jangan sampai pikiranmu kosong dan jangan menoleh, apalagi menyahut kalau ada yang manggil kamu," ucap ibu berbisik kepadaku. Dan benar saja, di tempatku berdiri ketakutan maghrib tadi. Aku dan ibu mendengar suara rintik kesakitan, serta suara yang terus memanggil namaku dan ibu. Suara itu adalah suara Nuning yang kini jelas terdengar. Aku dan ibu pun terus melangkah sambil membaca surah-surah pendek dengan suara kencang sampai kami memasuki pekarangan rumah kami. Aku yang lebih dulu masuk ke dalam rumah dikagetkan oleh suara pintu yang tertutup dengan kencang. Dan ketika aku melihat ibu berdiri gemetar dengan mata terpejam, aku pun segera memeluk ibu dan memintanya beristighfar. Setelah merasa tenang, ibu lalu menuntunku masuk ke dalam kamarnya, lalu duduk terdiam di atas tempat tidurnya. "Ibu lihat sesuatu," bisikku yang ikut duduk di sebelah ibu. "Sosok Nuning berdiri di depan teras rumah kita," jawab ibu yang mulai mengeluarkan air mata dan tubuhnya kembali gemetar. "Bu, terus berdoa ya. Jangan sampai pikiran ibu kosong," jawabku sambil terus menggosok punggung ibu. "Shh," jawab ibu sambil menganggukkan kepala dan memintaku untuk diam. "Kenapa ya? Arwah Nuning malah menakut-nakutiku dan ibu. Apakah aku mempunyai salah? Atau mungkin ibuku yang dianggapnya punya salah?" bisikku di dalam hati. "Wi, tolong Wi, tolong aku kedinginan, tolong aku Bude," ujar suara Nuning yang terdengar dari arah luar rumah kami. "Maafkan kami jika memang kami punya salah, Dok. Sekarang jangan ganggu kami ya," ucap ibu dengan suara lantang dari dalam kamar. Setelah berbicara seperti itu, suara Nuning pun akhirnya menghilang dan suara-suara binatang malam pun kembali terdengar. "Kamu tidur di sini saja, biar nanti bapakmu tidur di kamarmu," ucap ibu yang sudah berbaring di atas tempat tidurnya. Malam terasa sangat panjang bagiku saat ini. Ibu yang sudah tertidur pulas di sampingku membuat aku semakin merasa ketakutan. Kini aku memikirkan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh sahabatku itu, sehingga dia mengalami nasib yang sangat buruk, mati dengan cara menggantung diri di hari Anggoro Kasih, dan jasadnya harus hilang karena diambil makhluk jadi-jadian yang berwujud harimau. Dan kini arwahnya berkeliaran di sekitar orang-orang terdekatnya. Hal serupa dialami Yuni, Asih, dan Yati ketika sahabatku itu ikut diteror oleh hantu Nuning yang terus saja meminta tolong kepada mereka. Sekitar pukul jam 2 malam Yuni terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi. Yuni yang malam itu tidur bersama adik perempuannya lalu membangunkan Yuli dan meminta untuk diantar menuju kamar mandi. Dengan berat hati Yuli pun mengantar Yuni menuju kamar mandi. Dan di setiap rumah kami memang memiliki penampungan air yang bentuknya kotak besar di dalam kamar mandi. Bak penampungan air atau kolam yang berada di kamar mandi Yuni memang sedang penuh berisi air karena sudah beberapa hari di desa kami hujan terus dengan deras, dan ketika Yuni ingin mengambil air
menggunakan timba. Tiba-tiba sosok arwah Nuning muncul di hadapannya sedang mengambang di atas air kolam. Yuni yang panik pun langsung berteriak dan seketika kehilangan kesadarannya. Kejadian yang mengerikan pun sama terjadi kepada Asih. Asih yang saat itu harus tidur sendiri di kamarnya. Asih terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar isak tangis yang memilukan. Seketika itu juga bulu kuduk Asih meremang. Suara rintihan Nuning terdengar sangat memilukan dan lama-kelamaan suara itu terdengar jelas. Hingga akhirnya ketika Asih membalikkan badan, sosok Nuning ternyata sudah berada di sampingnya. Dengan mata terbelalak, lidah yang menjulur keluar, dan dari kain kapannya terlihat banyak darah yang berbau anyir. Sontak Asih seketika itu juga pingsan dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan arwah Nuning kepadanya. Begitu juga dengan Yati. Malam itu Nuning terus memanggil-manggil nama Yati dan meminta untuk menemaninya. "Yat, tolong temani aku." Suara itu terus saja terdengar di telinga Yati, dan ketika seluruh keluarga Yati sudah tertidur lelap, tiba-tiba Nuning menampakkan diri di depan pintu kamarnya yang tiba-tiba saja terbuka. Yati terus saja berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malam itu Yati berharap bisa pingsan untuk menghindari sosok Nuning yang enggan pergi dari hadapannya. Pagi itu pun datang menyambut cuaca muram karena mendung gelap menutup langit. Bapak yang semalam berbincang-bincang dengan Pak Kades dan beberapa warga lainnya mengatakan jika apa yang dialami Nuning belum pernah terjadi sebelumnya di desaku ini. Masih dipercaya kalau orang mati dengan cara gantung diri adalah korban dari pulung gantung. Banyak yang mengatakan ketika sebuah rumah terlihat dijauhi pulung gantung, maka salah satu dari orang yang berada di rumah itu akan mati dengan cara gantung. Lalu ada juga yang mempercayai jika tali yang digunakan untuk menggantung berjumlah 2 atau lebih, itu pertanda bahwa akan adanya menjadi korban dari keganasan pulung gantung. Di desaku pun sempat ada juga orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon dan kuburannya pun dijaga selama 7 hari agar tidak didatangi sosok macan jadi-jadian, karena dipercaya juga sosok macan jadi-jadian atau yang lebih disebut gogor itu hanya mengincar jasad seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau di hari Anggoro Kasih. Tapi kejadian yang menimpa Nuning sungguh membuat warga desa menjadi bingung dan sangat ketakutan, karena semua mitos yang sangat dipercaya oleh warga menimpa Nuning dalam satu waktu. Cerita menakutkan pun mulai terdengar dari beberapa warga yang mulai mengalami teror dari arwah Nuning. Danang yang menjadi saksi mata kalau dia melihat mayat Nuning dibawa oleh seorang ekor harimau harus mengalami kesialan lagi di malam harinya ketika itu. Danang yang tertidur sendirian di rumahnya didatangi sosok Nuning yang menangis dan meminta Danang untuk mencari jasadnya. Sosok Nuning dengan wajah pucat dan rambutnya yang terlihat kusut mulai membangunkan Danang yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Tangan dingin Nuning dan kuku-kukunya yang mulai memanjang terus memegang tubuh Danang sambil terus menangis meminta tolong kepada Danang. Lesri juga mengalami orang terdekat dengan Nuning yang mengalami kejadian menakutkan. Semalam Nuning meminta Lesri untuk mengembalikan kaos milik Nuning yang dipinjamnya. Selain itu, penampakan Nuning terlihat berbeda dari yang dilihat Danang. Sosok Nuning yang dilihat Lesri malam tadi adalah Nuning yang masih terbungkus kain kapan dengan wajah hitam legam. Nuning berkata kepada Lesri kalau dia tidak mau memakai kain putih yang membungkus tubuhnya saat itu. Nuning mau memakai kaos berwarna kuning yang dipinjam Lesri darinya sebelum Nuning meninggal di hari itu juga. Pak Kades dan keluarga Nuning serta beberapa warga desa mendatangi kuburan milik Nuning. Naryo, satu-satunya pemuda yang usianya seumuran denganku, satu-satunya pemuda yang berani ikut mendatangi pemakaman di desaku bersama lainnya. Naryo yang merupakan sahabat karib dari Danang merasa penasaran akan apa yang terjadi pada kuburan Nuning.
Menurut cerita Naryo dan juga cerita dari Bapak, memang benar kalau itu kuburan Nuning amplas dan sudah tidak berisi. Atas kesepakatan bersama pihak keluarga yang dibantu para warga, lalu memperbaiki kuburan yang sudah kosong. Di satu hari itu juga, kedua orang tua Nuning sampai di kampung halamannya. Jerit tangis pun terdengar kembali dari dalam rumah Nuning. Ledarmi yang merasa tidak percaya atas kematian putrinya itu, menangis histeris, hingga akhirnya pingsan. Begitu juga dengan Letono, ayah dari Nuning itu. Berlinang air mata ketika melihat kamar Nuning yang tampak bersih dan rapi. Setelah kedua orang tua Nuning merasa tenang, barulah Pak Kades dan Pak RT menjelaskan apa yang sudah menimpa putrinya. Pak Kades dan Pak RT pun sudah menanyakan kejadian ini kepada Mbah Wongso, satu-satunya sesepuh desa yang masih ada di desa kami. Mbah Wongso belum bisa menjelaskan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa kami, dan meminta kepada para warga agar lebih berhati-hati dan terus memohon perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Malam kedua pengajian di rumah Nuning pun kembali digelar oleh pihak keluarga. Cerita-cerita horor tentang penampakan Nuning pun kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan desa. Herman yang merupakan kekasih dari Nuning mendapatkan teror yang lebih menyeramkan dibandingkan yang lainnya. Di malam pertama kematian Nuning, Herman mengaku bahwa sosok Nuning terus berada di sekitarnya dengan wujud yang menyeramkan, dan sesekali berubah wujud menjadi sosok pocong dengan muka yang hitam lega menyeramkan. Orang tua Herman juga demikian. Sosok Nuning menghantui bapak dan ibunya Herman. Akhirnya muncul kabar kalau penyebab kematian Nuning ada kaitannya dengan Herman. Di malam kedua itu memang hanya keluarga Herman yang tidak terlihat berada di rumah Nuning. Tetangga terdekat dari keluarga Herman pun mengatakan kalau Herman bersama kedua orang tuanya saat ini sudah mengungsi ke daerah Semarang, tempat salah satu keluarga dari orang tua Herman. Karena hal itu makin menimbulkan kecurigaan kami kepada Herman, yang sepertinya memang benar menjadi penyebab kematian Nuning. Seperti yang kita ketahui bersama, almarhum Dek Nuning meninggal dengan cara bunuh diri, dan tubuhnya pertama kali ditemukan Mbak Sri yang berniat membangunkan Nuning untuk membantunya ke ladang. Jadi kita bisa menuduh seseorang terlibat dalam kematian Dek Nuning karena kita semua juga sepakat untuk tidak membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi sudah tidak ada penyelidikan kasus kematian ini. Pak Kades yang berusaha menenangkan warga yang sudah menganggap kalau Hermanlah yang menjadi penyebab kematian Nuning. Apapun yang menjadi sebab kematian Dek Nuning, saya rasa terutama pihak keluarga sudah bisa mengikhlaskannya. Jadi saya mohon kepada semua warga jangan mengait-ngaitkan kematian Dek Nuning dengan salah satu warga kita. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi siang sewaktu di pemakaman, Mbah Wongso sudah memberitahukan kita agar kita tetap tenang dan jangan sampai keluar rumah lebih dari jam 9 malam dan lebih meningkatkan ibadah serta terus berdoa memohon keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mbah Wongso sedang mencari jalan keluar agar desa kita menjadi tentram kembali, imbu Pak Kades. Setelah selesai pengajian malam kedua, ketika para tetangga dengan desa lainnya pergi meninggalkan rumah Nuning, Pak Tono meminta beberapa warga dan pemuda desa untuk menemaninya di rumahnya. Naryo Danang, Sopar, Lek Marno dan Pak Bandi dan juga Udin dengan senang hati mau menemani keluarga Pak Tono. Sementara Lek Sri, Pak Surem dan Pak Marni menemani Lek Darmi yang masih diselimuti kesedihan yang mendalam. Ditemani kopi hitam, berbagai makanan ringan, serta rokok yang sudah disediakan Pak Tono. Orang-orang yang menemaninya pun terus berbincang-bincang sepanjang malam. Obrolan-obrolan ringan dengan tawa-tawa kecil pun dapat menghibur dan menenangkan keluarga Pak Tono. Celetukan-celetukan Lemarno dan Naryo pun membuat Pak Tono melupakan kesedihannya malam itu. Tapi semua ketenangan dan keceriaan mereka
harus terhenti ketika tiba-tiba Lemarno melihat tubuh Udin gemetar sambil menuju ke arah luar Patono. Semua yang ada di rumah Patono pun segera keluar menuju halaman rumah untuk melihat sosok Nuning yang tadi menampakkan dirinya kepada Udin. Tubuh Udin masih gemetar dengan posisi tidur tengkurap. Udin yang tidak menyadari kalau dirinya sudah ditinggal keluar rumah oleh Lemarno dan yang lainnya, merasa ada yang menepuk-nepuk punggungnya. Tangan yang menepuk punggung Udin saat itu terasa sangat dingin sekali. Karena merasa ada yang aneh, Udin pun membalikkan tubuhnya. Dan seketika itu juga, Udin kembali menjerit dengan kencang. Ketika di hadapannya kini telah duduk sosok Nuning dengan wajah pucat dan lidah yang menjulur keluar, serta mata yang menatap tajam ke arah Udin. Lemarno dan Naryo yang mendengar teriakan Udin pun kembali masuk ke dalam rumah Patono untuk memeriksa apa yang sedang dialami Udin. Tapi ketika Lemarno dan Naryo sudah berada di dalam rumah Patono, Udin sudah terkulai lemas, tidak sadarkan diri. Jadilah malam itu semua yang ada di rumah Patono direpotkan karena harus mengurus Udin yang sedang tidak sadarkan diri. "Walah Din, Udin, awamu iki nyopo to Din?" ujar Lemarno sambil memberi minyak kayu putih ke tubuh Udin. "Din, bangun Din. Mosok anggota geng kapak semaput." Ibu Naryo yang membuat Pak Bandi dan yang lainnya tersenyum. "Alah, dia mah cuma anggota geng botol yo," sambung Lemarno yang membuat semua orang tertawa. "Yo, antara aku pulang ya, aku takut di sini," ujar Udin yang baru saja sadar dari pingsannya. "Iya, ayo kita pulang Din, kamu sudah bisa berjalan," jawab Naryo yang membantu Udin bangun dari posisi tidurnya. "Sebentar lagi subuh Din, kita pulang bareng-bareng saja. Kamu mau di tengah jalan ujar Lemarno yang langsung dipotong oleh Pak Bandi. "Iya Din, sebaiknya kamu di sini dulu. Pikiranmu jangan sampai kosong Din. Terus berdoa di dalam hati," ucap Pak Bandi yang memotong ucapan Lemarno tadi. "Iya Naudin, tunggu sampai azan subuh berkumandang. Nanti supaya kita bisa pulang bareng-bareng. Tunggu azan subuh saja," ujar Patono yang duduk di samping Udin. "Iya Pak," jawab Udin dengan wajah lesu. Ketika azan subuh berkumandang, Lemarno, Pak Bandi, Udin dan Danang pun serta Naryo pun berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi kejadian menakutkan di rumah Nuning malam itu, selain Nuning yang menampakkan diri kepada Udin. Pagi yang berselimut mendung mengganti malam yang terasa mencekam. Aku kembali tidur bersama ibu. Tidak mengalami gangguan apa-apa tadi malam. Hanya saja menurut cerita Bapak, ada yang mengetuk pintu rumah beberapa kali. Tapi setelah Bapak melihat ke depan rumah, tidak ada seorang pun yang datang malam tadi. Cerita-cerita tentang penampakan Nuning terus bertambah di hari ketiga. Setelah aku, Yati dan Asi yang didatangi oleh sosok Nuning. Semalam giliran Arum dan ibunya yang didatangi arwah Nuning. Arum yang hari ini berserang demam tinggi karena ketakutannya semalam, mengaku sosok Nuning mendatanginya di rumahnya yang sudah tertutup rapat. Sosok arwah Nuning terus melambaikan tangannya, seolah mengajak Arum untuk mengikutinya. Wajahnya pucat Wi, rambutnya gimbal, ih serem, ujar Arum menceritakan apa yang dialaminya semalam. "Awakmu sudah pernah ditemui Nuning Wi?" tanya Yuni dan Asih yang juga ikut menjenguk Arum. "Sudah, sama seperti kalian, lihatnya menyeramkan lah. Pokoknya," jawabku sambil menanggapi pertanyaan sahabatku itu. "Apa kita punya salah ya sama Nuning ya Wi?" tanya Yati dengan wajah yang masih terlihat lesu. "Apa mungkin Nuning ingin menyampaikan sesuatu kepada kita?" Ibu Yuni yang memandang ke arahku. "Ya nggak tahu, wong aku belum pernah ngajak hantunya Nuning ngobrol," jawabku yang membuat mereka semua tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Tapi sepertinya memang Nuning ingin menyampaikan pesan atau sebuah permintaan kepada kita dek." Ibuku kali ini yang lebih serius.
Terus apa yang membuat Herman tidak datang di hari kematian Nuning? Apakah memang Herman ada kaitannya ya dengan kematian Nuning? Balas Yuni. Kamu kan punya nomornya Herman, Wi. Coba saja kamu telepon. Celetuk Asih yang membuat semua mata teman-temanku memandang ke arahku. Aku pun menuruti permintaan teman-temanku itu dan segera menelepon Herman. Tapi sayangnya nomor milik Herman kini tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Setelah beberapa saat berbincang dengan teman-temanku, aku lalu pamit untuk pulang karena aku sudah berjanji mau membantu ibu menyiapkan dagangan yang akan dibawanya ke pasar esok hari. Di teras rumahku, bapak yang juga sepertinya baru saja sampai di rumah terlihat sedang berbincang dengan ibu dan Bude Sopa. Bapak menceritakan apa yang disampaikan Mbah Wongso tentang kematian Nuring. Menurut Mbah Wongso, sosok jin yang menyerupai Nuning akan terus berada di desa ini selama 40 hari lamanya. Dan semakin hari, teror-teror dari hantu Nuning akan semakin besar dan juga akan membawa malapetaka bagi semua warga desa. Jadi selain harus lebih berhati-hati, warga desa pun harus memiliki solusi lain untuk membuat sosok gaib yang menyerupai Nuning segera pergi sebelum membawa korban jiwa lainnya. Lah, berarti yang beberapa hari ini menghantui kita bukan arwah Nuning, Pak? Tanyaku yang masih belum memahami tentang siapa yang menghantui kami. Ya bukan, Wi. Arwah atau sukma Nuning mungkin sudah menghadap sang pencipta. Dan ini hanyalah sosok jin yang menyerupai Nuning menjadi arwah Nuning, ujar Bapak menjelaskan. Tali yang dibuat gantung diri oleh Nuning itu, nah cuma satu. Jadi menurut kepercayaan zaman simbah-simbah dulu akan ada lagi korban gantung diri. Ibu Bapak menjelaskan. Pak Kades dan seluruh warga diminta oleh Pak Wongso untuk mencari di mana kain kapan milik Nuning berada. Karena pada dasarnya makhluk yang mencuri jasad Nuning adalah jelmaan dari seseorang yang menganut ilmu hitam dan ingin mendapatkan kesaktian melalui kapan orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon atau Anggoro Kasi. Karena sangat sulit untuk melacak sosok makhluk yang mencuri jasad Nuning, Pak Kades pun meminta salah satu pemuda di desa kami yang sedang menimba ilmu di sebuah pesantren untuk kembali pulang dan membantu memecahkan masalah ini. Pemuda itu adalah putri dari Pak Darmaji dan Ibu Siti yang bernama Adi Jatmiko. Pak Kades selalu meminta Danang bersama Pak Bandi untuk pergi menjemput Adi di sebuah pesantren di Jawa Timur. Setelah Danang dan Pak Bandi berangkat menuju ke Surabaya, Pak Wongso lalu menyiapkan ritual dengan caranya sendiri untuk mengantisipasi teror-teror dari jin jahat yang menyerupai tubuh Nuning malam nanti. Tali yang digunakan Nuning untuk mengakhiri hidupnya pun sudah berada di tangan Mbah Wongso dan akan digunakan untuk mengusir jin yang menyerupai Nuning dan akan mencari korban berikutnya. Mbah Wongso meyakini bahwa saat ini ada seseorang yang berada di desanya sedang melakukan persugihan dan sedang mencari tumbal berikutnya. Serta ada juga penganut ilmu hitam yang memanfaatkan momen ini untuk menambah kesaktiannya. Maka dari itu Mbah Wongso sebagai satu-satunya orang yang mengerti akan hal-hal gaib di desa kami akan melakukan ritual menurut kepercayaannya yang tujuannya untuk menggagalkan tumbal berikutnya. Malam ketiga dari kematian Nuning pun tiba. Pengajian di rumah Pak Tono pun hanya dihadiri beberapa tetangga dekat Pak Tono. Bukan tanpa alasan, para warga enggan untuk mengirim doa kepada almarhumah Nuning. Tapi karena takut, karena sudah banyaknya beredar cerita-cerita tentang penampakan Nuning yang terus menangis dan meminta tolong dengan wajah yang menyeramkan. Pak Kades pun akhirnya kembali menjalankan ronda untuk menjaga keamanan desa serta mengundang dari desa sebelah untuk ikut menemani masing-masing kelompok yang sedang berjaga di malam. Setelah selesai pengajian di rumah Pak Tono, warga yang mendapat giliran ronda pun segera berkumpul di pos Kambling. Di pos ronda Kambling termasuk 3 orang dari desa tetangga yang merasa penasaran akan kabar hantu Nuning yang terus menghantui warga desa.
Mereka bertiga adalah Kang Pucuk, Mas Toyo, dan Pade Agus. Ketiganya ingin menyaksikan sendiri tentang sosok yang membuat desa kami itu bernuansa mistis saat ini. Sekitar pukul 11 malam, kelompok dibagi menjadi 3 bagian. Kelompok S berisi Lek Narmo, Bapak, dan Kang Pucuk. Kelompok 2 terdiri dari Pak Sobar, Udin, dan Mas Toyo. Sementara kelompok 3 yang berjaga di pos ronda hanya 2 orang, yaitu Pak Lek Agus dan juga Mbah Karto untuk mengurangi ketakutan warga desa. Kelompok yang bertugas ronda malam itu membawa kentongan kecil dan terus membunyikan kentongan yang mereka bawa itu sepanjang perjalanan. Mereka menyusuri sudut-sudut warga yang berada di dalam rumah pun sedikit terbantu dengan kehadiran orang-orang yang berjaga ronda. Mereka mengaku adanya ronda keliling malam itu mengurangi rasa takut yang sedang menyelimuti mereka. Udin dan Toyo mendapatkan giliran untuk menyusuri wilayah desa. Sedangkan Bapak Lemarmo dan Pak Le Pucuk pun kebagian mengelilingi desa dari arah luar. Sungguh sial memang nasib Udin malam itu. Lagi-lagi dia merasa ada bisikan-bisikan yang terus didengarnya sepanjang jalan menyusuri desa. Suara itu yang terdengar jelas ketika Udin, Soba, dan Mas Toyo mendekati rumah Pak Tono. Bulu kuduk Udin tiba-tiba saja berdiri dan kakinya menjadi sangat berat untuk diayunkan. Sehingga Udin tertinggal beberapa langkah dari Sobar dan Mas Tono. Ketika Sobar menyadari Udin sudah berada agak jauh di belakangnya, barulah Toyo menengok ke arah belakang. Tapi alangkah terkejutnya saat itu, dan Mas Toyo ketika mengetahui Udin sudah tidak ada di belakangnya. Bercampur takut dan juga bingung, mereka pun kembali ke jalan yang mereka lewati untuk mencari Udin. Dan sesampainya di dekat rumah Pak Tono, keduanya dikejutkan oleh suara jeritan disusul tangisan pilu yang sungguh sangat menyayat hati. Bersamaan dengan itu, terlihat sosok Udin dengan tubuh diselimuti asap putih dan mengambang di atas tanah. Sobar pun lalu memukul kentongan yang dibawanya secara terus-menerus, dengan harapan orang-orang yang ada di sekitar rumah Pak Tono terbangun atau kelompok ronda lainnya mendengarnya dan membantu mereka. Aku akan membawa anak ini, jangan kau halangi aku, ujar sosok yang sedang merasuki tubuh Udin. Ada salah apa dengan teman kami ini sehingga kau mau membawanya? Jawab Mas Toyo dengan tenang. Bukan urusanmu. Sekarang cepat pergi dari sini atau aku akan menyakiti kalian semua, ucap sosok yang masih berada di tubuh Udin. Tapi tiba-tiba saja Bawongso keluar dari rumah Pak Tono membawa sebuah tali yang digunakan Nuning untuk menggantung dirinya. Bawongso lalu mengikat tubuh Udin dengan tali itu. Tapi sayangnya, sosok yang berada di tubuh Udin seketika itu juga langsung keluar dari dalam tubuh Udin. Sosok makhluk yang tadi merasuki Udin sepertinya takut dengan tali yang sudah diberi kekuatan gaib oleh Bawongso. Sobar segera menangkap tubuh Udin yang kini terkulai lemah, lalu membawanya ke dalam rumah Pak Tono. Bapak-bapak dan orang-orang yang berjaga di pos ronda pun mulai berdatangan ke rumah Pak Tono untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Sosok tadi bukanlah arwah Nuning, tapi sosok tadi adalah jin pesuruh yang disuruh oleh orang yang sudah mengambil jasad Nuning, ujar Bawongso menjelaskan. Jika tadi aku berhasil menangkap jin itu, kemungkinan aku akan mengetahui siapa yang menjadi dalang dari semua peristiwa ini. Ibu Bawongso lagi. Pak Tono dan istrinya pun menjadi lega mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bawongso tadi. Awalnya mereka berdua sangat merasa bersalah karena kematian putrinya menimbulkan teror hantu di desa tempat mereka tinggal. Kini Pak Tono menjadi lebih bersemangat untuk membantu Pak Kades dan Bawongso untuk mengungkap siapakah dalang yang menyebabkan kematian putrinya itu. Pak Tono pun memberi bantuan sejumlah uang kepada Pak Kades untuk membantu konsumsi orang-orang yang ikut berjaga di pos. Hal itu pun disambut baik oleh Pak Kades dan juga seluruh warga desa.
Di malam keempat kematian Nuning, tidak ada teror yang terjadi di desa kami. Tapi Pak Wongso berpesan kepada seluruh penduduk desa untuk tetap berhati-hati. Karena kemungkinan teror akan terjadi di malam ganjil. Pak Pandi dan Danang dan Mas Adi Jatmiko akhirnya tiba di desa kami setelah azan asar berkumandang. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, Mas Adi pun segera menemui kedua orang tuanya terlebih dahulu sebelum pergi ke rumah Pak Wongso. Bersamaan dengan itu, Pak Kades dan Pak Tono mendatangi rumah Mas Adi untuk meminta izin kepada Pak Darmaji dan Ibu Siti agar mengizinkan putranya yang kini memiliki ilmu agama yang kuat untuk membantu menyudahi teror hantu Nuning. Malam kelima dari kematian Nuning pun datang. Malam ini, warga terlihat agak ramai menghadiri pengajian itu. Hari meninggalnya Nuning karena beberapa warga mengakui ingin melihat Mas Adi yang baru saja kembali dari pesantren memimpin doa dan tahlil malam itu. Tidak lupa juga Pak Wongso yang sudah selesai memimpin kenduri ikut berdoa bersama keluarga Pak Tono dan para warga lainnya. Ketenangan desa pun kembali terusi ketika terdengar suara jerit tangisan yang datang dari arah selatan rumah Pak Tono. Beruntungnya pengajian sudah selesai sekitar 10 menit yang lalu, sehingga seluruh warga yang ada di rumah Pak Tono berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber suara tersebut. Rumah Asih, cepat, segera cari tahu apa yang menimpa Asih. Aku akan segera menyusul, ujar Pak Wongso yang masih memejamkan matanya. Tanpa pikir panjang, Pak Pandi, Mas Adi, dan Bapak segera berlari menuju rumah salah satu sahabatku itu. Setelah berlari menuju rumah Asih, Pak Pandi, Bapak, Mas Adi, dan Mas Tono pun sampai di rumah Asih. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Asih berdiri melayang dengan kedua bola mata menghitam serta wajah yang terlihat sangat pucat. Kedua orang tua Asih yang sudah beberapa kali mencoba menyadarkan harus terlempar ketika mencoba memegang tubuh Asih. Mas Adi yang saat itu sudah berhadapan dengan Asih yang sedang dirasuki sosok jin jahat. Dia pun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah untuk mengeluarkan sosok jin yang berada di dalam tubuh Asih yang ingin menerobos keluar rumah. Tubuh Asih mulai menggeliat dan jatuh ke lantai ketika mendengar bacaan-bacaan ayat suci yang dilantunkan Mas Adi dengan sangat kencang. Setelah tubuh Asih berhenti menggeliat, Mas Adi mulai menanyakan siapakah yang berada di dalam tubuh Asih saat itu. Tapi sosok yang ada di dalam tubuh Asih pun hanya menggerak sambil terus mencakar-cakar lantai tempat tubuh Asih terduduk lemas. Katakan, apa tujuanmu mengganggu warga desa di sini? Setan laknat, ujar Mas Adi sambil terus mengacungkan jarinya ke arah Asih. Namun Asih masih saja tetap terdiam menggerak tanpa berkata-kata. Sampai akhirnya Pak Wongso datang dan meminta izin kepada Mas Adi untuk mengikat tubuh Asih dengan tali yang digunakan Nuning untuk bunuh diri. Mas Adi pun mempersilahkan Pak Wongso melakukan aksinya untuk terus menginterogasi sosok makhluk yang sedang menguasai tubuh Asih. Siapa yang menyuruhmu, wahai demit? Tanya Pak Wongso yang sudah mengikat tubuh Asih dengan sebuah tali berwarna putih kusam. Percuma saja Wongso, aku tidak akan mengatakan apapun walau kau terus menyiksaku, jawab sosok makhluk gaib yang ada di tubuh Asih. Mas Adi yang merasa kasihan kepada Asih lalu kembali membacakan ayat-ayat suci yang dengan seketika membuat tubuh Asih kembali menggeliat. Ilmumu hebat juga bocah, tapi sayangnya kau belum bisa memusnahkanku, ujar sosok gaib yang berada di tubuh Asih itu pun sambil tertawa. Sampai bertemu di malam ketujuh Wongso, impu sosok yang merasuki tubuh Asih sebelum keluar dari tubuhnya. Mustahil, demit itu bisa pergi dengan mudah. Padahal aku sudah mengeluarkan seluruh tenagaku, ujar Pak Wongso yang diam terpaku. Ketika demit yang diburunya tiba-tiba menghilang. "Tidak apa-apa, Mbah.
Lain waktu, insya Allah kita bisa menangkapnya kembali, jawab Mas Adi yang sedang memberikan doa kepada Asih. Tadinya aku ingin langsung memusnahkan makhluk itu, Mbah, tapi sepertinya hanya makhluk itu yang bisa kita jadikan petunjuk, impu Mas Adi lagi. Bener, Lek. Tadinya aku mau mengikat makhluk itu dengan aji tali mayit, tapi sepertinya demi tadi memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri, jawab Mbah Bongso. Setelah keadaan membaik, Mbah Bongso kembali meminta diantarkan ke rumah Pak Tono untuk melakukan ritual yang belum pernah dicobanya. Ritual kejawen yang digunakan oleh Mbah Bongso semata-mata dilakukan untuk mengembalikan ketenangan desa. Walau mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Mbah Bongso, tapi beliau tetap ikhlas membantu warga desa dan keluarga Pak Tono. Menurut cerita Bapak, setelah Mbah Bongso sampai di rumah Pak Tono, beliau sesegera meminta pakaian yang sering digunakan Nuning, dan beliau juga meminta sisir serta alat rias milik Nuning lainnya untuk dijadikan sarana ritual. Setelah itu Mbah Bongso yang ditemani Bapak dan juga Pak Tono memasuki kamar tempat Nuning melakukan bunuh diri. Yang dilakukan Mbah Bongso ini adalah untuk memanggil jin korin dari Nuning, atau Mbah Bongso bisa menyebutnya Sukmo Sejati. Ajaran kepercayaan Sukmo Sejati dapat dipanggil untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan kematiannya. Layaknya seorang dukun, Mbah Bongso juga membakar kemenyan, termasuk bunga-bunga, termasuk bunga melati dan juga bunga kantil untuk ritualnya. Bapak terus memandang Mbah Bongso yang sedari tadi memejamkan mata sambil terus membaca mantra-mantra yang sudah puluhan tahun dihafalnya. Ketika Mbah Bongso melemparkan bunga kantil ke arah tempatnya membakar kemenyan, tiba-tiba saja ledakan keras terdengar seiring hancurnya tempat pembakaran kemenyan tersebut. Beruntung percikan dari ledakan itu tidak membuat Mbah Bongso, Bapak dan juga Pak Tono terluka. Sial, ucap Mbah Bongso dengan tatapan tajam. Sukmo Sejati anakmu sedang terbelenggu, Tono, ujar Mbah Bongso yang membuat Bapak dan Pak Tono terkejut. Lalu bagaimana, Bah? Tanya Bapak sambil mendekat ke arah Mbah Bongso. Untuk meredam amarahnya harus ada orang yang membebaskannya, jawaban Mbah Bongso kepada Bapak. Aku bisa mengantar sukma orang yang bisa membebaskan sukma Kemuning, di mana itu berada. Kekuasaan sosok jin yang sering dimintai ilmu dan kekayaan oleh orang-orang yang mencari pesugihan dan ilmu, karena aku tidak sanggup menghadapinya seorang diri, imbu Mbah Bongso lagi. Oh, jadi maksudnya orang yang bersedia membebaskan sukma Kemuning haruslah orang yang mengerti tentang hal gaib juga, Bah? Tanya Pak Tono dengan serius. Tidak harus mengerti, tapi harus memiliki kemampuan untuk mengalahkan penjaga di tempat sukma Nuning berada, jawab Mbah Bongso serius sambil mengusap jenggot panjang putih miliknya. Mana ada orang sakti di desa ini selain jenengan, Bah? Ucap Bapak menimpali kalimat Mbah Bongso. Ada, anak itu sepertinya cukup memiliki kemampuan untuk menghadapi jin itu, dan sepertinya anak itu sudah berada di depan saat ini. Teguh, panggil anak yang meruqyah Asih tadi, bawa masuk ke dalam, titah Mbah Bongso yang langsung dijalankan oleh Bapak. Setelah Bapak masuk membawa Mas Adi ke kamar Nuning, Mbah Bongso pun langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Beliau meminta Mas Adi untuk pergi menyelamatkan sukma jati dari Nuning dengan cara Roko Sukmo. Mbah Bongso dapat mengantarkan sukma Mas Adi melalui ajian Roko Sukmo yang dimilikinya. Aku akan mengantar sukmamu pergi ke tempat di mana sukma Nuning berada. Sesampainya di sana, kau harus bisa membebaskan sukma jati Nuning dari tawanan makhluk-makhluk gaib itu. Kau harus bisa membawa sukma jati Nuning sebelum ajan subuh berkumandang.
Apakah kau sanggup, Jatmiko? Tanya Mbah Wongso di akhir kalimatnya. Insya Allah saya sanggup, Bah, jawab Mas Adi dengan penuh semangat. Kalau begitu, peganglah keris ini. Ini hanyalah keris biasa yang dapat kau bawa ke alam gaib sebagai senjatamu melawan makhluk-makhluk di sana, ucap Mbah Wongso yang memberikan keris Luktiga kepada Mas Adi. Jangan meminta kepada keris ini tentunya. Mintalah pertolongan dan perlindungan hanya dari Gusti Allah yang Maha Suci, impu Mbah Wongso lagi. Baik, Bah, saya mengerti, jawab Mas Adi yang sudah bersiap melepas sukmanya dan pergi menuju alam gaib. Sebelum Mbah Wongso dan Mas Adi melakukan roko sukmo, mereka berdua memagari rumah Patono untuk menghindari serangan makhluk gaib yang mungkin akan dikirim oleh orang yang melakukan ritual pesugihan itu, atau orang yang sedang mendalami ilmu hitamnya. Bapak dan Patono diminta untuk menjaga kedua tubuh yang sedang berbaring itu, dengan kepala di bagian utara dan dengan kedua tangan yang bersedekap. Mbah Wongso berpesan untuk tidak membolehkan siapapun masuk ke dalam ruangan tempat ritual tersebut. Sebelum Mbah Wongso dan Mas Adi kembali dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, Mbah Wongso dan Mas Adi terlihat diam dan tidak ada gerakan apapun dari tubuh mereka. Sepertinya saat ini sukma mereka sudah berpindah ke alam lain dan mulai mencari keberadaan sukma Nuni. Di saat yang sama, dari bagian ruang tamu tempat orang-orang yang menemani keluar Patono berada, Bapak mendengar orang-orang menjerit ketakutan. Patono pun demikian. Dia beberapa kali mendengar istrinya menangis sambil memanggil-manggil namanya. Patono yang mulai kebingungan mencoba membuka pintu kamar yang terkunci dari dalam. Tapi Bapak melarangnya dan meminta Patono untuk tenang dan meminta dia untuk tidak keluar. Istriku berteriak memanggil-manggil namaku, Mas. Bisakah aku keluar? Apakah sampean tidak mendengar jerit tangis istriku? Tanya Patono marah. Sabar, Ton. Istighfar. Tenang, balas Bapak sambil memegang erat tubuh Patono. Aku memang mendengar suara ribut-ribut di luar sana, tapi aku tidak mendengar suara istrimu berteriak, imbu Bapak yang kini berdiri di balik pintu kamar. Awas, Mas, biarkan saya keluar. Awas, Mas, biarkan saya keluar, imbu Patono yang terus memaksa ingin keluar. Dengan sedikit kemampuan yang dimiliki Bapak pun membacakan doa-doa yang dihafalnya, serta menyalurkan sedikit tenaga dalam ke bagian tangannya untuk membuat Patono sadar bahwa saat ini tidak ada teriakan memanggil-manggil namanya. Bismillah, ucap Bapak sambil menepuk pundak Patono dengan keras. Seketika itu juga tubuh Patono terduduk lemas, dan seketika itu juga suara yang ribut-ribut di luar pun yang terdengar dari luar kamar pun menghilang. Astagfirullahaladzim, imbu Patono yang berusaha bangun dari duduknya. Gak apa-apa, Ton, terus berdoa dan jangan biarkan pikiranmu kosong. Semoga saja Mbah Wongso dan Adi Jatmiko dapat membawa sukma Nuning kembali, jawab Bapak yang merasa lega karena Patono sudah sadar saat ini. Benar-benar ini jin sakti. Dia bisa menembus pagar gaib yang sudah dibuat Mbah Wongso dan Mas Adi, ujar Patono yang merasa heran. Itu tadi bukan berasal dari luar, Ton, tapi setelah gerbang gaib terbuka, ada sosok yang berhasil keluar dan ingin menggagalkan ritual ini, balas Bapak menjelaskan. Dari sudut lain cerita beralih dari Mas Adi atau sudut pandangnya Mas Adi Jatmiko, yang kini sukmanya sudah berada di dalam alam gaib bersama Mbah Wongso. Aku dan Mbah Wongso terus berjalan mencari titik terdekat dari tempat sukma Nuning berada. Awalnya aku ragu untuk melakukan hal ini, tapi demi menolong salah satu sukma warga di desaku ini, akhirnya aku memberanikan diri untuk meraga sukma bersama Mbah Wongso.
Aku pernah mempelajari ilmu ini, tapi menurut kiaiku, aku belum mampu menggunakannya dan memintaku untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya untuk menguatkan akidahku dulu. Karena ketika kita berhadapan langsung dengan makhluk gaib, maka semua sulit untuk dibedakan. Semua akan menjadi sama ketika iman kita belum kuat dan akidah kita lemah. Kami kini sudah berada di depan rumah Joglo yang terlihat sangat gelap. Menurut Pak Wongso, Sukmas Nuning ada di dalam salah satu kamar di rumah Joglo yang besar dan menyeramkan itu. Kalau Pak Wongso tidak salah memperkirakan, ada 5 makhluk gaib yang menjaga rumah itu. Dan aku harus mengalahkan kelima makhluk gaib yang belum pernah aku temui. Serta belum aku ketahui juga kekuatannya. Ketika kau membuka pagar bambu yang mengelilingi rumah itu, maka para penjaga tempat itu akan langsung menyerangmu. Jadi persiapkan dirimu, nak, bisik Pak Wongso yang berada di samping Adi. Baiklah, insya Allah saya siap, jawabku sambil menganggukkan kepala. Aku pun lalu berjalan sendiri ke arah pagar bambu yang mengelilingi rumah besar yang sangat menyeramkan itu. Tapi sebelum aku mengangkat salah satu pagar bambu yang terlihat seperti jalan masuk, aku pun mengucapkan salam dengan perlahan. Assalamualaikum, bisikku lirih, karena memang sudah terbiasa dengan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku sambil mengangkat pagar bambu yang menjadi penutup jalan masuk menuju ke rumah Joglo itu. Dan tepat seperti yang dikatakan Pak Wongso tadi, setelah aku membuka pintu pagar yang terbuat dari bambu yang sudah lapuk itu, muncullah 5 sosok makhluk gaib bertubuh besar dan sangat menakutkan. Sosok makhluk yang berdiri di bagian depan memiliki satu tanduk panjang di bagian kepalanya. Sementara makhluk-makhluk lainnya tidak bertanduk, tapi kedua taring mereka sangatlah panjang. Aku sempat terkejut, takjub dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru pertama aku lihat dengan wujud yang sesempurna ini. Ketika 4 makhluk gaib itu mulai berjalan mendekatiku, aku pun langsung mengumandangkan azan dengan suara lantang. Entah apa yang membuatku berpikir bahwa aku harus mengumandangkan azan saat itu. Tapi tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk melakukan hal itu. Keempat makhluk yang sepertinya ingin memangsaku itu lalu kembali ke tempatnya sebelum angin kencang menerpa mereka. Hembusan angin menerjang makhluk-makhluk itu yang berada di depanku seiring berkumandangnya azan yang aku lantunkan saat itu. Suara gemuruh makin kencang terdengar, disertai suara jerit kesakitan dari makhluk-makhluk gaib yang menghadangku. Setelah aku selesai mengumandangkan, ada suara gemuruh makin kencang terdengar, disertai suara jerit kesakitan dari makhluk-makhluk yang menghadangku tadi. Setelah selesai, aku mengumandangkan azan. Perlahan, suara gemuruh dan angin kencang datang, yang entah dari mana asalnya pun pergi. Kuedarkan pandanganku ke sekitar, mencari 5 sosok makhluk gaib yang tadi ada di hadapanku. Tapi kini hanya tersisa 1 makhluk yang masih berdiri. Walaupun darah terlihat di sekujur tubuhnya yang sangat garam ketika menyambutku. Makhluk itu lalu bertanya kepadaku sambil salah satu tangannya memegangi terus bagian dadanya yang sepertinya sedang sakit. Mau apa kau datang ke sini, anak muda? Tanya sosok menyeramkan itu sambil beberapa kali terbatuk. Aku mau membawa Sukma, adik perempuanku yang saat ini sedang kau belenggu di dalam sana, jawabku dengan tegas sambil mengacung rumah Joglo yang kini hampir rubuh akibat diterpa angin kencang tadi. Apakah kau bersama orang tua itu, anak muda? Tanya makhluk itu lagi sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Betul, akulah yang membawa anak ini ke tempatmu, Bondowoso, ujar Pak Wongso yang tiba-tiba muncul di belakangku dengan keris terhunus di tangan kanannya. Dasar pengecut, beraninya kau mengusik daerah kekuasaanku, jawab Buto sang penguasa kegelapan dengan wajah
yang terlihat sangat merah. "Serahkan Sukma cucuku yang sedang kau belenggu itu, dan aku akan pergi dari tempat ini dengan damai," ujar Bawongso dengan kerisnya yang kini memedarkan cahaya merah kehitaman. "Baiklah Wongso, hari ini aku mengaku kalah darimu. Bawalah Sukma gadis Anggoro Kasi itu. Tapi ingat Wongso, aku akan ada di hari di mana aku akan menjadikanmu budak di istanaku," ujar Buto Bondoso yang rupanya sedang terluka dalam cukup parah. "Terserah kau saja Bondoso, yang jelas aku tidak akan pernah sudi bersekutu dengan iblis jahat sepertimu," jawab Bawongso sambil mengancungkan sebelah keris yang digenggamnya ke arah Buto Bondoso. "Setelah aku berhasil mengangkat kayu yang menindih Sukma Nuning, terlihat wajah Nuning yang sangat pucat dengan luka yang menghiasinya. Perlahan setelah itu aku mulai membacakan doa untuk dapat memutus rantai yang melilit di tubuh Nuning. Namun perlahan tapi pasti, rantai besar yang aku genggam erat dengan kedua tanganku pun dapat aku hancurkan. Nuning menatapku dengan sendu, berusaha menyampaikan sesuatu yang sepertinya dia sendiri tidak mengerti. Tanpa pikir panjang lagi, aku lalu mengajak Sukma Kemuning untuk pergi dari tempat yang sudah beberapa hari ini mengurungnya. Bawongso yang masih menunggu di luar terlihat tersenyum ke arahku. Aku yang saat ini sudah bersama Sukma Nuning pun segera menghampiri Bawongso dan bergegas pergi dari alam gaib. Bersamaan dengan itu, aku dan Bawongso pun terbangun dari tidur kami. Aku melihat ke arah Bawongso dan segera bangkit untuk membantu beliau. Pak Tono dan Pak Teguh pun langsung membantu Bawongso dengan memberikannya air hangat yang mungkin sudah disiapkan oleh Pak Tono tadi. Wajah Bawongso yang terlihat pucat perlahan membaik. Bawongso pun segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. "Mencari siapa, Mbah?" tanya Pak Tono yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Bawongso. "Cari nasi dan lauknya," jawab Bawongso dengan wajah datar. Aku mendengar jawaban lucu dari Bawongso lalu tertawa dengan geli. Melihat reaksi Pak Tono dan Pak Teguh yang saat itu merasa kebingungan. "Mencari Sukma Nuning, Pak Le," ucapku yang memang mengetahui apa yang sedang dicari oleh Bawongso. "Sampean ini, Mbah, boyo yang serius," ucap Pak Teguh yang terlihat jengkel dengan jawaban dari Bawongso tadi. Tidak lama kemudian, Sukma Nuning pun hadir di antara kami. Sukma Nuning pun menangis di hadapan Pak Tono. Suasana itu pun kini berubah menjadi menyedihkan ketika Nuning mulai menceritakan apa yang dialaminya sebelum dia meninggal dengan cara menggantung dirinya. "Bapak, maafkan Nuning ya Pak. Nuning sudah membuat Bapak dan Ibu malu dengan kejadian ini," ujar Sukma Nuning yang terus meminta maaf kepada Pak Tono. "Semua yang terjadi bukan keinginan Nuning, Pak. Nuning jika tidak tahu Nuning akan berakhir seperti ini." Ibu Nuning sangat menangis. "Kami sudah mengikhlaskan kepergian kamu, Ning. Semua memang sudah digariskan Sang Pencipta," jawab Pak Tono dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak lama setelah percakapan Pak Tono dengan Kemuning, Bawongso pun mulai menanyakan bagaimana bisa Nuning melakukan hal yang akhirnya membuat Nuning meninggal. Menurut penuturan Nuning, di malam sebelum kematiannya, Nuning sempat tidur dan bertemu makhluk menyeramkan yang ingin menjadikannya istri. Di mimpinya makhluk itu terus mengejar Nuning hingga akhirnya Nuning pun menyerah dan tertangkap oleh makhluk yang menyeramkan itu. Makhluk yang dapat merubah wujudnya dengan sangat cepat. "Dialah makhluk yang mengejar-ngejar aku dalam mimpi," ucap Nuning melanjutkan ceritanya dengan kesedihan yang mendalam. Dan ketika Nuning terbangun, Nuning sudah tidak dapat dikendalikan. Tubuhnya, tangan dan kaki Nuning bergerak dengan sendirinya, mempersiapkan kematiannya. Hingga akhirnya dengan rasa ketakutan yang luar biasa, Nuning sudah mengikat lehernya dengan 2 buah tali.
Menyadari tidak ada yang bisa dilakukannya lagi selain berdoa, Nuning pun menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dengan berderai air mata, Nuning pun akhirnya meninggal dengan gantung diri. Pulung gantung, ujar Mbah Wongso menanggapi cerita Nuning yang sangat menyayat hati. Begitulah cara pulung gantung mencari korbannya. Banyak orang yang salah mengartikan apa itu pulung gantung, tapi menurutku inilah pulung gantung. Sosok jin yang bekerja sama dengan seseorang untuk memberikan orang itu kekayaan. Karena konon katanya penyebab seseorang yang mati bunuh diri dengan cara menggantung adalah bola api yang entah datangnya dari mana dan jatuh di sebuah rumah. Rasa sakit yang teramat sakit yang aku rasakan. Sosok makhluk menyeramkan yang aku temui di dalam mimpiku pun kembali datang dan mengajakku untuk mengikutinya. Tapi aku menolaknya dan aku kembali lari darinya. Tapi setelah ada sosok makhluk yang mengambil jasadku, tiba-tiba aku seperti terhisap oleh pusaran angin besar yang membawaku ke sebuah tempat dan mengurungku di dalamnya. Sampai akhirnya Mbah Wongso dan Mas Adi datang menyelamatkanku. Imbuh Nuning lagi. Jadi rupanya Gogor yang mengambil jasadmu adalah orang yang berbeda. Orang yang ingin mendapatkan ilmu dari sosok Bondoso, jin keparat itu, seru Mbah Wongso sambil terus memegangi jenggotnya yang sudah berwarna putih. Semua. Lalu apa kau masih ingat di mana orang yang menyimpan jasadmu? Impu Mbah Wongso sambil terus memainkan jenggotnya. Masih Mbah, sesaat sebelum aku dibawa oleh sebuah kekuatan besar itu, aku melihat sosok harimau yang berubah menjadi seorang manusia berjalan ke arah bukit di selatan pemakaman desa. Di sana ada sebuah gubuk yang dijadikan tempat ritual orang itu. Di sebelah timur gubuk itu ada sebuah pohon randu besar yang hampir mati, kata arwah Nuning. Alhamdulillah Gusti, akhirnya ada jalan untuk mengungkap kematianmu, Duk. Sekarang tetaplah di sini, Dok, di rumahmu. Aku akan memagari tempat ini supaya tidak ada lagi yang mengganggu sukmamu. Kami akan berusaha untuk menyempurnakan kembali sukmamu agar kau bisa kembali kepada Gusti yang Maha Suci, balas Mbah Wongso. Watur nuwun Mbah, terima kasih sudah membantu saya, ucap Nuning yang membuatku tidak dapat lagi menahan air mata. Aku pun menangis mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nuning. Setelah sebelumnya aku juga melihat sendiri bagaimana Nuning dibelenggu di tempat putus sungguh tragis nasib gadis yang sangat periang itu dan sangat baik hati. Dia juga telah menjadi tumbal dari orang serakah yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara instan, tapi malah berakhir dengan membelenggu jin yang sedang membantu seseorang menyempurnakan ilmu hitam miliknya, hingga akhirnya dia kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan dan keluarganya harus menanggung malu. Setelah sukma Nuning menghilang dari pandangan kami, Mbah Wongso pun memberi kesimpulan tentang apa yang terjadi kepada Nuning. Sungguh naas nasibmu, Duk, ujar Mbah Wongso sambil menghela napas panjang. Pulung gantung adalah makhluk pencari tumbal persugihan. Makhluk gaib ini bisa dengan mudah menguasai tubuh seseorang yang pikirannya bingung dan juga kosong, penuh kekhawatiran. Menurutku, kematian Nuning memang disebabkan oleh pulung gantung, karena sebelum kematiannya dia bertemu dengan sosok yang menyeramkan, yang membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, tangan dan kakinya sudah diambil alih oleh makhluk yang sudah mengincarnya itu. Tapi di sisi lain, ada seseorang yang juga sedang menjalankan ritual ilmu hitam dan sudah lama menunggu seseorang yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih. Dan ketika kita yang masih hidup lengah, orang itu
mengambil jasad Nuning dari kuburannya. Pak Teguh dan Pak Tono memahami apa yang disampaikan oleh Mbah Wongso. Mali gogor, jadi gogor bah? Tanya Pak Teguh yang masih penasaran dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Mbah Wongso tadi. Iya ku, gogor blonteng. Orang yang mengambil jasad Nuning hampir saja memiliki kesaktian yang luar biasa. Tapi sepertinya orang itu akan mendapatkan masalah besar karena Sukma Nuning telah diselamatkan oleh Najat Miko. Jawab Mbah Wongso yang masih menatapku dengan wajah teduhnya. Walau Mbah Wongso adalah penganut paham kejawen di desa kami, tapi beliau sosok sesepuh yang sangat disegani. Karena Mbah Wongso tidak segan membantu warga desa, baik diminta secara langsung maupun tidak diminta. Mbah Wongso juga selalu berpesan kepada kami, para pemuda desa, untuk selalu menjaga nama baik orang tua kami. Dan istilahnya mikul dawur, mendem jeruk, yang menjadi warisan leluhur dari kami. Mbah Wongso juga memiliki murid yang belajar ilmu kanuragan kepadanya. Tapi kini Mbah Wongso tidak lagi mengharuskan murid-muridnya untuk mengikuti paham apa yang dianutnya. Justru sebaliknya, Mbah Wongso selalu mengingatkan dan mengajak pemuda-pemuda di desa kami untuk lebih meningkatkan amal ibadah kami kepada Tuhan Sang Pencipta, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bah? Tanyaku yang ingin segera mengetahui siapakah orang yang masih mencari persugihan dengan bantuan jin, serta yang juga mencari kesaktian dengan bantuan jin. Jika tubuhmu masih kuat, ikutlah bersama Naryo dan Danang untuk mengambil jasad Nuning. Biar aku yang meminta Naryo dan Danang untuk pergi ke tempat yang sudah disebutkan oleh Nuning tadi. Jawab Mbah Wongso. Masih Bah, insya Allah, jawabku dengan semangat. Mungkin Bah, biar saya juga ikut ke sana. Baiklah, jangan beritahu siapapun sebelum jasad Nuning ditemukan. Sekarang, pergilah keluar rumah ini. Naryo dan Danang sudah menunggu kalian. Ucap Mbah Wongso yang membuatku dan Pak Teguh heran. Bagaimana Naryo dan Danang bisa tahu secepat itu? Sedangkan Mbah Wongso masih duduk bersama kami di dalam kamar milik Nuning. Apa kalian mau sarapan dulu? Celetuk Mbah Wongso yang langsung membuat Pak Teguh berdiri dan mengajakku keluar dari dalam kamar Nuning. Moten Bah, kita masih kenyang, makan asap kemenyan sampean, dibalas Pak Teguh yang membuat Mbah Wongso tertawa. Sekitar pukul jam 1:30 pagi, aku, Pak Teguh, Danang dan Pak Naryo mulai pergi menuju ke sebuah tempat yang dimaksud oleh Nuning. Jarak dari rumah Pak Kon menuju bukit yang berbatasan dengan perbukitan di pinggir pantai itu sekitar 5 km, dan kami harus penuh dengan perjalanan kaki. Karena untuk bisa sampai ke tempat itu, kami harus melewati jalan setapak, menyusuri perbukitan, ladang dan pemakaman desa. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya kami pun mulai melihat pohon randu yang dimaksud oleh Sukma Nuning. Dengan sikap waspada, kini kami berjalan hati-hati. Lek, sampean pindah ke depan yo, bisik Naryo yang menghentikan langkahnya. Walah, murid Dek Wiro Sableng, kok penakut toyo? Naryo, ucap Pak Teguh yang membuatku sakit perut karena menahan tawa. Asem, bukannya sampean juga ngeguru Mbah Wongso toh, Lek? Ujar Naryo yang mulai berjalan kembali. Iyo, tapi aku wes lulus. Nah, awakmu kan masih belajar. Jadi kamu harus nurut apa kata kakak seperguruanmu ini. Jawab Pak Teguh yang lagi-lagi membuatku ingin tertawa. Tak laporkan ke Mbah Wongso loh, sampean Lek. Mosok gurune dhewe disebut Wiro Sableng, balas Naryo yang terus menatap ke arah depan. Nanti tak ceritakan sejarah gurumu itu. Kenapa bisa dia disebut Wiro Sableng? Jawab Pak Teguh yang memang seperti sudah sangat akrab dengan Mbah Wongso. Terdengar suara Danang
dari arah paling belakang yang membuat semua kami terdiam. "Gogor nang," ujar Pataku yang membuat Danang terkejut dan beberapa kali mengumpat. "Asem, Bapak Dewi ini gendeng," balas Danang yang membuat Patuku tertawa senang. Tidak terasa gubuk yang berada di bawah sebuah pohon randu besar pun mulai terlihat. Dengan perlahan, lalu kami mendekati gubuk yang tertutup rapat dengan dinding dari anyaman bambu atau gedek itu. Kami ingin memastikan dulu apakah di dalam gubuk itu ada yang meneguinya atau tidak sebelum kami masuk ke dalamnya. Setelah memastikan bahwa gubuk yang ada di depan kami ini tidak berpenghuni, kami pun mulai mencari pintu masuk ke dalam gubuk yang berukuran 3,5 meter ini. Kami pun dibuat bingung setelah beberapa kali mengitari gubuk. Kami juga tidak dapat menemukan pintu masuk. Menyadari akan adanya kejanggalan, Pataku mulai mencari cara agar dapat menembus pagar gaib yang memang terpasang di sekelilingi gubuk itu. Selain gubuk ini dipasangi pagar gaib, terdapat juga beberapa benda-benda tajam yang dipasang di tanah sekitar gubuk. Beruntungnya waktu itu kami tidak menginjak paku-paku berkarat yang terpasang rapi sebagai perangkap di beberapa tempat. Aku meminta Pataku, Naryo, dan Danang untuk mundur dan sedikit menjauh dari gubuk. Sebelum aku membacakan doa-doa membuka simbol mayat yang terpasang menjadi dinding gaib di tempat ini. Pataku, Naryo, dan Danang bersiap siaga, memperhatikan ke sekitar gubuk, mengawasi pergerakan sosok gaib yang mungkin akan menyerang kami. Tapi syukurnya, setelah simbol mayat terbuka, tidak ada satupun sosok makhluk gaib atau seorang pun yang datang. Kini pintu gubuk pun sudah terlihat. Pataku dengan hati-hati mulai membuka pintu yang memang tidak terkunci. Setelah pintu gubuk terbuka, perlahan Pataku menyenteri semua ke dalam gubuk, dan ketika kondisi benar-benar aman, kami berempat pun bergantian masuk ke dalam gubuk yang memancarkan aura mistis sangat hitam dan menakutkan. Di saat seperti ini aku terus berjikir dalam hati untuk menetralisir energi jahat yang perlahan mulai datang menyerang kami. "Aneh, ini memang tidak terlihat oleh mata kita, atau memang tidak ada di sini, Di?" tanya Pataku yang merasa heran karena tidak melihat adanya jasad Nuning di gubuk ini. Seperti mendapat bisikan, aku pun segera meminta Danang, Pataku, dan Naryo untuk segera keluar dari dalam gubuk ini. Tapi di luar gubuk terdengar suara auman harimau yang membuat nyali kami menciut. Aku dan Pataku saling beradu pandang dan entah apa yang dipikirkan Pataku. Tiba-tiba dia berlari keluar dan menghampiri suara harimau yang tadi kami dengar. Aku meminta kepada Danang dan Naryo untuk tetap berada di dalam gubuk, sementara aku keluar menyusul Pataku yang saat ini sedang berhadapan dengan sosok harimau jadi-jadian yang sering disebut Gogor. Yang besarnya itu hampir menyerupai sapi. "Majuno, tak pateni sisan kowe," imba Pataku yang tiba-tiba mengeluarkan keris dari balik punggungnya. "Jalmo moro, jalmo pati," ujar Pataku yang langsung menghunuskan keris pusakanya. Entah merasa takut atau kasihan, harimau jadi-jadian itu membalikkan tubuhnya dan dengan cepat melompat ke arah semak-semak lalu menghilang. "Wah, sampean hebat yo, Le," ujar Danang dan juga Naryo yang ternyata dari tadi mengintip di depan pintu. Aku tiba-tiba mendengar kembali ada yang berbisik meminta agar Naryo dan Danang untuk keluar dari gubuk. Aku pun berlari memanggilnya agar dengan cepat berlari keluar gubuk, dan setelah kami semua berada di luar gubuk, tiba-tiba ada sebuah api menyambar dan melalap habis gubuk itu. Aku yang tidak percaya begitu saja dengan apa yang aku alami saat ini. Segera aku membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Semakin keras aku membacakan ayat-ayat suci, api di hadapan kami pun semakin membesar dan rasa semakin panas berada di sekitar gubuk itu. Setelah selesai membacakan ayat-ayat suci, aku pun
mengucapkan kalimat takbir, berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah aku mengucapkan takbir, tiba-tiba saja api yang membakar gubuk itu pun menghilang dengan sekejap mata. Hilang. Api yang berkobar membakar gubuk itu benar-benar hilang dari hadapan kami. Aku sempat takjub dengan apa yang baru saja kami lihat. Tiba-tiba saja gubuk yang sudah terbakar dan dilahap api itu tiba-tiba saja muncul di depan kami. Aneh bin ajaib ya Le, ujar Naryo yang sepertinya tidak tahan lagi untuk mengungkapkan perasaannya. Benar-benar betul, balas Bateku sambil menggelengkan kepalanya. Aku yang saat ini merasa yakin bahwa kondisi benar-benar sudah aman, lalu kembali melangkah, memasuki gubuk diikuti Bateku, Danang dan Naryo. Sampai di dalam gubuk kami kembali dikejutkan dengan munculnya dipan kecil yang di atasnya terdapat sesuatu yang ditutupi kain jaring. Ayo, jangan pada melongo, ini yang kita cari dari tadi, celetuk Bateku yang sepertinya sudah mengetahui bahwa itu adalah jasad Nuning. Cara membawanya gimana Le? Tanya Danang yang juga mewakili pertanyaanku dan Aryo. Digendong kemana-mana, jawab Bateku yang malah membuatku tertawa. Hus, santri kok cengengesan, sergap Bateku yang menepuk pundaku. Yang serius tole, ujar Naryo yang merasa jengkel dengan Bateku. Iya, jawab Bateku. Sekarang kita cari kayu untuk bikin tanduk. Kalau ada bambu itu lebih bagus lagi, imbu Bateku dengan serius. Setelah menemukan kayu yang cukup untuk membuat tanduk, kami pun mulai mengikat kayu-kayu tersebut dengan kuat. Ketika tanduk sudah siap, kami pun bergantian menjalankan sholat subuh sebelum membawa jasad Nuning pulang. Setelah menyelesaikan sholat subuh, kami pun mulai membawa jasad Nuning. Setelah sebelumnya memastikan bahwa yang ada di dalam gubuk ini adalah benar-benar jasad Nuning. Jasad yang sudah hampir 1 minggu itu sama sekali tidak berbau dan juga tidak membusuk. Jasad Nuning hanyalah seperti orang tertidur. Masya Allah, sungguh semua kejadian yang aku alami malam ini benar-benar tidak masuk akal dan juga di luar nalar. Setelah matahari terbit, kami pun sampai di desa dan segera membawa jasad Nuning ke rumahnya, yang langsung disambut dengan tangis haru dari kedua orang tua dan juga keluarga Nuning. Aku, Bateku, Danang dan juga Naryo memilih untuk beristirahat di samping rumah Patono yang tidak jauh juga dari rumah Bule Sri. Ketika kami sedang menikmati kopi dan goreng pisang, Mbah Wongso datang menghampiri kami dan memberikan kabar yang sangat mengejutkan. Bekas luka di bagian leher Nuning menghilang. Apakah semalam ada kejadian aneh yang terjadi pada kalian? Tanya Mbah Wongso yang kini duduk di samping Bateku sambil mengepulkan asap rokok kretek Cisamsu kesukaannya. Ya macem-macem Bah, kalau diceritain mah bisa 3 hari 3 malam, jatuh Bateku dengan santainya yang membuat kami semua tertawa. Yo, dasar murid asuh, celetuk Mbah Wongso yang tidak lagi kalah mengocok perut kami. Ngapunten Bah, jawab Bateku sambil tertawa kecil. Gubuk yang menjadi tempat jasadnya Nuning dipagari oleh ilmu simpul mayit Bah. Selain itu, sebelum kami menemukan jasad Nuning, ada Gogor yang mendatangi kami Bah. Tapi aku mengusirnya dengan keris yang jenengan berikan dulu. Dan setelah Gogor itu pergi, gubuk itu sempat terbakar hebat. Tapi anehnya, hawa panas itu tiba-tiba menghilang dari pandangan kami. Dan dengan itu, jasad Nuning baru kami temukan ada di dalam gubuk, ujar Bateku yang menjelaskan dengan serius. Apakah ada hubungannya dengan hilangnya Sukma Nining, Le? Ujar Mbah Wongso yang sungguh membuat kami terkejut. Hilang bagaimana, Bah? Tanya Bateku dengan mimik wajah serius. Yo hilang, namanya hilang itu yo. Hilang kok ditanya hilang. Bagaimana? Jawab Mbah Wongso yang membuat Bateku kesal. Dan aku pun ikut merasa jengkel
karena harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan Sukma Nuning. Ya Allah, serius toba? Ujarku yang mulai kehilangan kesabaranku. Sesaat sebelum ajan berkumandang, aku sudah mulai kehilangan aura dan energi dari Nuning. Aku sendiri tidak tahu kemana perginya Sukma gadis itu, karena tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh Nuning, jawab Mbah Wongso dengan tatapan yang penuh penyesalan. Begitu juga aku, hanya menundukkan wajahku ketika mendengar Mbah Wongso menceritakan hilangnya Sukma Nuning tadi. Di tengah rasa kecewa dan juga kesal, tiba-tiba ada sebuah dorongan yang sangat kuat yang memintaku untuk melakukan sesuatu kepada jasad Nuning yang kini sedang dikapani ulang. Aku pun merasa aneh dengan pikiranku sendiri saat ini. Aku mencoba memejamkan mata agar bisa fokus. Tapi keadaan menjadi semakin aneh untukku. Kini aku tidak dapat mendengar suara orang-orang yang ada di sekitar. Telingaku seperti tersumbat sesuatu dengan kencang, hingga tidak ada suara yang dapat aku dengar. Dan tiba-tiba ada suara yang memintaku mengambil benda-benda yang ada di dalam mulut jenazah Nuning sebelum jenazahnya selesai dikapani. Suara itu sangatlah samar, namun sangat jelas maksudnya. Aku pun segera mengedarkan pandangan, berusaha mencari suara sosok yang telah membisikkan sesuatu di telingaku. Suara yang terdengar di telingaku itu. Setelah suara itu menghilang, aku mengajak Mbah Wongso dan Pak Teguh untuk melihat jenazah Nuning sambil menjelaskan apa yang baru saja aku alami tadi. Aneh yang menimpaku tadi dengan seksama dan dapat meyakinkan mereka. Mbah Wongso yang sepertinya tahu tentang apa yang aku maksud lalu meminta Dewi dan Lesri yang diminta untuk menyangga tubuh Nuning. Setelah itu Mbah Wongso memintaku untuk melakukan apa yang sudah aku dengar tadi. Dengan dibantu Dewi dan Lesri serta beberapa ibu-ibu yang sedang mengurus jenazah Nuning di rumah Pak Tono, aku lalu membacakan doa ruqyah yang sering aku bacakan ketika meruqyah seseorang. Dan tiba-tiba dari dalam mulut Nuning keluar rambut yang mengumpal dengan jumlah yang sangat banyak. Orang-orang yang ikut menyaksikan kejadian aneh itu pun terkejut dan sebagian merasakan ketakutan. Setelah semua rambut panjang dan beberapa rambut yang menggumpal dapat aku keluarkan dari dalam mulut Nuning, aku meminta Dewi dan Lesri merebahkan kembali tubuh Nuning. Hal yang menurutku paling aneh dan membuat hampir semua orang pergi meninggalkan jasad Nuning pun terjadi. Tubuh Nuning perlahan bergerak dan tiba-tiba Nuning terbatuk, lalu bangkit dan kini duduk terdiam. Para tetangga dan saudara-saudara dari keluarga Pak Tono pun sebagian lari berhamburan keluar rumah. Mereka semua takut akan hantu Nuning yang sudah beberapa hari ini meneror warga. Lesri dan Dewi yang awalnya merasa takut, kini mulai mendekati Nuning, lalu memeluk Nuning dengan erat dan dengan tangis yang menggema. Alhamdulillah ya Allah Gusti, kamu masih hidup Ning, ujar Lesri dengan tangis harunya. Hal yang sama pun dilakukan Dewi. Dia segera memeluk Nuning dan menumpahkan tangis bahagianya. Tubuh Nuning mulai gemetar seperti orang yang sedang kedinginan. Mbah Wongso pun segera meminta baju tebal untuk dipakaikan ke tubuh Nuning. Dan setelah itu Mbah Wongso kembali meminta air hangat untuk diberikan kepada Nuning. Perlahan-lahan orang yang tadi berhamburan keluar pun kini mulai memasuki rumah kembali untuk melihat jasad Nuning yang kembali hidup. Aku dan Mbah Wongso Pak Teguh pun dapat memastikan bahwa Nuning kini memang hidup kembali karena tubuhnya kini perlahan mulai menghangat dan wajahnya yang pucat pun mulai kembali normal. Detak jantungnya juga kembali terdengar dengan normal. Semua mungkin bisa terjadi bila Allah mengendaki, bisiku di dalam hati. Mbah Wongso yang melihatku kebingungan pun perlahan mengajakku keluar rumah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nuning. Sebelum aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nuning, aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu Jatmiko.
ujar Bawongso yang kini duduk bersamaku di depan rumah Lesri. Apa yang sebenarnya tadi kau rasakan, Le? Apakah itu suara yang berbisik di telingamu atau sebuah dorongan dari hatimu? Tanya Bawongso yang menatapku dengan wajahnya yang terlihat sangat bijaksana. Awalnya ada dorongan kuat dari hatiku, Bah, untuk segera menghampiri jasad Nuning. Namun kemudian ada sesuatu yang mendengar pendengaranku dengan suara mendengung dan tiba-tiba kehilangan pendengaranku, Bah. Lalu telingaku seperti disumbat sesuatu, ujarku menjelaskan apa yang aku alami sebelum aku mengajak Bawongso dan Pak Teguh untuk melihat jasad Nuning. Setelah kau kembali ke tempat pesantren belajar ilmumu nanti, ceritakanlah apa yang kau alami kepada kiaimu. Minta tolonglah kepada beliau untuk menghilangkan apa yang tadi sempat kau rasakan. Karena itu adalah jin yang ada di dalam dirimu saat ini. Aku tidak tahu apakah itu baik untukmu. Justru malah menjadikanmu mudorot, berpaling dari Gusti yang Maha Kuasa. Jadi sebaiknya bicarakan hal ini kepada kiai yang membimbingmu mendalami ilmu kebatinan, ujar Bawongso yang tadi menjelaskan apa yang aku alami. Nggih, Bah, atur nuwun, jawabku sambil mencium tangan beliau. Aku sangat kagum pada nasihat beliau karena sesuatu hal yang belum tentu gaib yang aku alami tadi akan membawaku jauh lebih baik. Sepertinya aku harus segera pergi ke pesantren di mana aku menimba ilmu-ilmu di sana. Setelah itu Bawongso mengajakku untuk kembali ke dalam rumah Pak Tono yang kini terlihat lebih tenang. Nuning terlihat sudah bisa berkomunikasi dengan baik, layaknya orang yang baru saja terbangun dari tidurnya. Hal yang diingat Nuning hanya seketika tubuhnya menyiapkan sebuah tali untuk menggantung tubuhnya sampai akhirnya dia kehilangan kesadarannya. Nuning juga merasa itu semua hanyalah mimpi. Tidak ada lagi hal yang diingatnya lagi. Kini kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga Pak Tono yang bisa kembali berkumpul dengan anak kesayangannya. Sahabat-sahabat Nuning pun ikut merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Anak semata wayang yang dalam tradisi Jawa harus diruat untuk menghindari berbagai macam kesialan. Yang menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ruatan anak tunggal harus dilakukan sebelum anak itu menginjak remaja. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menghilangkan segala atau malapetaka yang mulai mengincarnya. Karena Nuning sudah melewati usia remaja dan dia adalah seorang perempuan yang lahir pada hari Selasa Kliwon atau hari Anggorokasi. Maka banyak makhluk-makhluk gaib yang menyukainya. Yang karena Nuning belum diruat, maka Nuning masih berbau harum di kalangan makhluk-makhluk gaib. Dan hal itu dimanfaatkan orang yang tahu bahwa Nuning adalah anak yang lahir pada hari Anggorokasi, yaitu hari Selasa Kliwon. Orang yang tidak bertanggung jawab itu tega menumalkan Nuning untuk memperkaya dirinya dan juga keluarganya. Untuk mengambil langsung sukma Nuning, mungkin hal itu ada kaitannya juga dengan misteri puluk gantung. Tapi Bawongso tidak menjabarkannya lebih luas lagi. Bawongso hanya fokus membahas apa yang telah menimpa Nuning. Sosok jin yang membuat Nuning melakukan bunuh diri itu tidak dapat langsung menangkap sukma Nuning. Mungkin karena masih ada sosok gaib yang melindungi sukma Nuning. Tapi entah sebuah keberuntungan atau sebuah kesialan yang datang lagi kepada Nuning. Ketika ada orang yang ingin menyempurnakan ilmu hitamnya, lalu mencuri jasad Nuning yang sebenarnya belum mati sempurna. Jasad Nuning dibawa ke sebuah tempat untuk dijadikan media ritual. Maka dengan sendirinya sukma Nuning terperangkap oleh jin yang bersekutu dengan iblis. Bawongso yang sudah hafal dengan kasus munculnya gugur atau macan jadi-jadian yang mencuri jasad Nuning, akhirnya mencari tahu apa kaitannya dengan kematian Nuning yang sepertinya disebabkan oleh pulung gantung, karena sangatlah jarang
orang yang mati bunuh diri karena bulu gantung, lalu jasadnya diambil gogor atau macan jadi-jadian. Dan hal yang membuat Mbah Wongso menjadi yakin akan adanya kejanggalan tentang kematian Nuning adalah munculnya hantu yang meneror warga desa. Hantu itu adalah jin pencari tumbal untuk menggantikan Sukma Nuning yang sudah berada di tempat lain. Beruntungnya tidak ada lagi korban dari jin jahat itu. Di malam ketujuh, aku dan Mbah Wongso, Pak Teguh, dan Haryo Danang serta hampir seluruh warga desa kembali berkumpul di rumah Pak Tono. Pada malam itu, Pak Tono kembali menggelar acara pengajian atau syukuran atas kembalinya Nuning. Setelah acara pengajian selesai, acara dilanjutkan dengan acara ruatan sederhana dan pementasan wayang tunggal sebagai simbol dari acara ruatan tersebut. Setelah selesai acara syukuran dan ruatan, warga desa kembali digegerkan dengan berita kematian Herman dan keluarganya. Lalu kabar yang sama pun datang dari desa sebelah yang mengabarkan kematian dari seorang yang dianggap orang paling sakti di daerah itu. Kematian keluarga Herman sangatlah tragis. Mereka dikabarkan meninggal di dalam kontrakan yang terbakar yang ditempati keluarganya di daerah Semarang. Menurut cerita yang beredar, korban kebakaran itu tidak ada yang berteriak meminta tolong ketika api mulai melahap bangunan yang menjadi tempat tinggal mereka. Sebagian warga meyakini bahwa sebelumnya kejadian kebakaran yang menghabiskan kontrakan itu, seluruh keluarga Herman sudah meninggal karena makhluk sosok gaib. Hal itu dapat disimpulkan oleh warga sekitar karena sebelum rumah kontrakan mereka terbakar, keluarga Herman mengalami beberapa kali kesurupan dan warga pun mulai sering melihat sosok menyeramkan berdiri di atas genteng rumah itu. Sementara dukun sakti dari desa sebelah mati akibat tertindih batu besar yang tiba-tiba menggelinding ke arahnya dari bukit yang berada di belakang rumahnya. Menurut keluarga, di atas bukit itu sebenarnya tidak ada batu yang besarnya hampir seukuran kendaraan roda 4 yang entah datangnya dari mana. Namun saat itu, menurut keluarga korban, mereka mendengar suara gemuruh yang berasal dari atas bukit di belakang rumahnya. Tubuh sang dukun hancur, ditindih batu besar di tempat di mana dia selalu melakukan ritual. Keadaan desa kembali aman dan tentram. Pak Tono dan istrinya memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Pulau Sumatera dan memilih hidup bertani di desanya. Nuning, Dewi, Yuni, Asih, dan beberapa gadis sebayanya kembali bermain dan bersenda gurau. Bersama aku pun kembali ke daerah Jawa Timur untuk memperdalam ilmu agamaku. Pesan dari Mbah Wongso pun masih kuingat, dan aku lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa di desaku kepada Kiai Sepuh yang memiliki pesantren tempatku menimba ilmu. Banyak hal yang beliau sampaikan, dan beliau pun mengajariku beberapa ilmu dari amalan-amalan untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib. Dia juga memintaku untuk belajar ilmu Roko Sukmo dari Mbah Wongso. Karena menurut beliau, Mbah Wongso adalah seorang kiai juga dan memeluk agama Islam. Tapi beliau menyembunyikan jati dirinya dari warga desa yang sudah menganggap Mbah Wongso menganut ajaran ilmu kejawen. Sesuatu bisa saja terlihat buruk di mata kita, tapi ternyata sangat mulia di mata Sang Pencipta. Itulah hakikatnya ilmu, dan itulah ilmu hakikat. Bersambung, demikianlah sebuah kisah yang sangat menginspirasi sekali untuk kita renungkan dan mengambil hikmahnya. Sebuah kisah dari Bang Untung Prasetyo, dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua, dan tentunya bisa menghibur para sahabat. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.